Husnul, bagaimana kabarnya hari ini? Hai Kak, selamat siang. Sejujurnya saya merasa agak cemas akhir-akhir ini. Saya bisa melihat itu dari raut wajah kamu yang murung. Baik, sebelum kita mulai, kakak mau bilang untuk santai saja, tidak perlu tegang. Sebelum itu, kakak mau tanya apa posisi duduk seperti ini sudah nyaman? Ya Kak, sudah nyaman. Baik, begini Husnul, saya mengerti banyak orang yang merasa cemas ketika baru pertama kali menceritakan tentang apa yang mereka rasakan. Tapi di sini kamu tidak perlu tegang, kamu tidak perlu khawatir. Kamu bisa menceritakan semua yang ingin kamu sampaikan kepada saya. Saya akan mendengarkannya dengan sepenuh hati dan akan merahasiakan apapun yang kamu ceritakan kepada kakak. Apa yang sedang Husnul rasakan sekarang? Sejujurnya Kak, saya merasa akhir-akhir ini itu berat sekali bagi saya. Soalnya kan minggu-minggu ini kan minggu-minggu UAS ya. Terus apalagi saya juga masuk beberapa organisasi. Jadi saya stres gitu Kak, mau kerjain tugasnya dari mana. Tugas kuliah juga banyak, tugas dari organisasi juga banyak. Jadi sekarang kamu sedang menghadapi situasi yang sulit, di mana di sisi lain kamu sangat aktif organisasi dan tentunya itu memerlukan komitmen waktu dan tenaga yang besar. Tapi di sisi lain kamu juga memiliki tugas-tugas kuliah yang terus bertambah dan menumpuk. Sepertinya ini membuatmu kelelahan secara fisik dan mental. Iya Kak, saya merasa capek sekali gitu karena tugas-tugas kuliah juga deadline-nya mepet semua, belum lagi organisasi juga kan saya tidak bisa lari dari tanggung jawab saya. Dan saya juga merasa orang-orang tuh banyak berprestasi gitu pada saya. Rasanya kamu sangat kewalahan ya dengan semua tanggung jawab ini dan tidak punya waktu untuk diri kamu sendiri. Iya Kak, saya merasa tidak punya waktu untuk me time, untuk refreshing atau untuk liburan gitu dengan diri saya sendiri. Saya bisa mengerti bagaimana rasanya ketika tanggung jawab datang bertubi-tubi tanpa jeda, dan wajar jika kamu merasa stres dengan semua ini. Apa yang paling membuat Husnul tertekan sekarang? Yang paling membuat tertekan itu sebenarnya ekspektasi orang-orang Kak. Ketika saya sedang banyak-banyaknya tugas, tapi di sisi lain juga saya punya banyak tanggung jawab di organisasi. Saya merasa itu tanggung jawab saya juga, jadi saya tidak bisa lari begitu saja gitu. Saya juga merasa kalau saya takut sekali untuk mengecewakan teman-teman saya, karena mereka seperti punya ekspektasi tinggi kepada saya gitu Kak. Jadi kamu takut untuk mengecewakan orang-orang di sekitarmu, baik di dunia perkuliahan maupun organisasi. Dan ini ada rasa beban tersendiri ketika kamu menolak permintaan dari teman-teman kamu. Seperti itu. Ya Kak, seperti itu yang saya rasakan. Situasi ini pasti penuh dengan tekanan ya. Saya juga bisa merasakannya. Tapi dengan kita berbicara kepada orang lain dan memikirkan solusi bersama, itu akan sangat membantu. Untuk itu, kakak ingin memastikan kamu di sini merasa nyaman dan mau terbuka kepada kakak. Ya baik Kak, insya Allah saya akan berusaha lebih terbuka lagi kepada kakak. Saya tuh sebenarnya akhir-akhir ini merasa capek sekali gitu Kak. Saya khawatir bagaimana tentang penilaian orang-orang kepada saya, tentang bagaimana saya terlihat di mata orang lain. Saya merasa bahwa saya harus selalu terlihat baik di depan orang lain, saya harus terlihat sempurna di depan orang lain gitu Kak. Saya mendengar kamu kewalahan dengan semua tanggung jawab yang diberikan kepada kamu. Di satu sisi, saya mengerti kamu mempunyai semangat yang besar untuk memenuhi tanggung jawab kamu. Tapi, di sisi lain saya bertanya-tanya, apakah dengan menerima semua tanggung jawab ini tidak membuat kamu semakin tertekan? Bagaimana menurutmu? Iya Kak, saya merasa semakin tertekan gitu kalau banyak tugas yang masuk. Terus saya juga merasa tidak enak kalau menolak tugas-tugas di organisasi Kak. Saya mengerti itu berat. Tapi apakah mungkin jika kamu berusaha untuk mengatakan tidak kepada orang lain agar tidak terlalu terbebani? Saya mengerti ini berat dan tidak mudah berada di posisi ini. Dan saya menghargai usaha kamu untuk tetap bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban kamu. Tapi kamu juga harus memikirkan bagaimana caranya agar bisa menjaga dirimu sendiri. Ya, saya rasa itu bisa membantu sih Kak. Sebenarnya saya selalu menuruti permintaan orang dan tidak pernah menolak permintaan mereka tuh karena
saya merasa kalau saya menolak permintaan mereka, mereka akan kecewa terhadap saya, Kak. Tapi saya juga sadar bahwa sebenarnya saya juga harus mementingkan diri sendiri, saya juga harus memprioritaskan diri sendiri dan kesehatan mental saya. Jadi saya rasa saya bisa mulai menetapkan prioritas dan yang mana yang penting terlebih dahulu saya kerjakan. Itu ide yang sangat baik, Husnul. Dan dengan menetapkan prioritas, kamu bisa lebih menjaga dan mengontrol diri kamu. Itu sudah merupakan langkah yang sangat positif dan untuk bisa menjaga keseimbangan diri kamu. Baiklah, kita bisa lanjutkan perbincangan ini nanti, dan kapan saja kamu membutuhkan bisa kembali kepada kakak untuk meminta bantuan. Baik, Kak, terima kasih banyak atas bantuannya. Semangat, Husnul!